Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriyanti Demahera, unit kerja SMA Negeri 5 Gorontalo Utara, angkatan 13. Saya akan memaparkan laporan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Judul yang saya angkat yaitu rendahnya minat belajar peserta didik di SMA Negeri 5 Gorontalo Utara. Berikut lembar pengesahan yang telah disahkan oleh atasan langsung, yakni kepala sekolah, dan ditandatangani oleh kepala sekolah serta peserta orientasi P3K. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Sejalan dengan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, kegiatan orientasi ini diselenggarakan untuk memastikan bahwa seluruh P3K yang baru bergabung telah memahami dan berkomitmen terhadap nilai-nilai dasar ASN, etika kerja, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan ini disusun untuk mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan orientasi dan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan program di masa mendatang. Laporan ini juga disusun sebagai bentuk penanggung-jawaban atas pelaksanaan kegiatan orientasi P3K yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus hingga 15 Agustus 2024. Maksud dan tujuan. Yang pertama, maksud pelaksanaan orientasi yaitu sebagai pengenalan tugas dan fungsi ASN, bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada ASN. Yang kedua, sebagai pengenalan nilai dan etika pada ASN yang bertujuan untuk membangun integritas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan membentuk karakter ASN yang profesional. Yang ketiga, tujuan pelaksanaan orientasi yakni peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Yang keempat, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Waktu dan tempat. Waktu pelaksanaan orientasi P3K pada instansi di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2024 angkatan 13 dilaksanakan pada tanggal 12 sampai 15 Agustus 2024. Tempat pelaksanaan kegiatan orientasi pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2024 angkatan 13 dilaksanakan di SMA Negeri 5 Gorontalo Utara secara daring menggunakan aplikasi Zoom Meeting dan untuk pemasukan tagihan setiap agenda melalui e-learning BPSDM Provinsi Gorontalo dengan website langga.asnunggul.lan.go.id. Bab 2, nilai etika pemerintah Provinsi Gorontalo. Visi dan misi. Visi pemerintah Provinsi Gorontalo, terwujudnya masyarakat Gorontalo yang unggul, maju, dan sejahtera. Misi pemerintah Provinsi Gorontalo yang pertama, mewujudkan pengelolaan pariwisata dan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Yang kedua, menjamin ketersediaan infrastruktur daerah. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan adil. Yang keempat, meningkatnya kualitas sumber daya manusia. Dan yang kelima, terciptanya pemerintahan yang baik dan lebih melayani. Organisasi dan tata kerja pemerintah Provinsi Gorontalo. Susunan organisasi perangkat daerah terdiri atas: yang pertama, sekretariat daerah, kedua, sekretariat DPRD, 3, inspektorat, 4, dinas pendidikan dan kebudayaan, 5, dinas pemuda dan olahraga, 6, dinas pariwisata, 7, dinas kesehatan, 8, dinas sosial, 9, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, 11 Satuan Polisi Pamong Praja, 12 Dinas Penanaman Modal dan PTSP, 13 Dinas Tenaga Kerja, PPSDM dan Transmigrasi, 14 Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan, 15 Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, 16 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, 17 Dinas Perhubungan, 18 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 19 Dinas Pertanian, 20 Dinas Ketahanan Pangan, 21 Dinas Kelautan dan Perikanan, 22 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, 23 Badan Kepegawaian Daerah, 24 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 25 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, 26 Badan Keuangan, 27 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 28 Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan 29 Badan Penghubung. Struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo berdasarkan Pergub Gorontalo Nomor 38 Tahun 2023 dapat dilihat pada bagan berikut. Selanjutnya, manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K. Yang pertama, manajemen kepegawaian. Manajemen ASN adalah serangkaian proses pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional, dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai nilai dasar ASN, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Digitalisasi manajemen ASN adalah proses manajemen ASN dengan memanfaatkan teknologi digital yang terintegrasi secara sistem dan data untuk memudahkan penyelenggaraan dan pelayanan manajemen ASN. Penilaian kinerja P3K. Penilaian kinerja P3K dilakukan dengan tujuan menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara P3K dengan pegawai yang bersangkutan. Penilaian kinerja P3K dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai. Penilaian kinerja P3K dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Bab 3. Nilai dan Etika Organisasi SMA Negeri 5 Gorontalo Utara. Rencana strategis SMA Negeri 5 Gorontalo Utara. Pertama, visi sekolah. Rumusan visi SMA Negeri 5 Gorontalo Utara mengacu pada tujuan pendidikan menengah adalah terwujudnya peserta didik yang berimpact, berprestasi, berwawasan global, berkarakter Pancasila, dan peduli lingkungan. Misi sekolah. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi SMA Negeri 5 Gorontalo Utara pada tahun ajaran 2024-2025 adalah 1. Menciptakan suasana sekolah yang religius dan toleran. 2. Mengembangkan budaya berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur dalam beraktivitas di sekolah. 3. Menciptakan pembelajaran yang kreatif, menarik, menyenangkan, bermakna, dan berinspirasi. 4. Sesuai minat dan bakat peserta didik. 5. Menghasilkan peserta didik yang unggul dalam pemanfaatan IT. 6. Melaksanakan pembelajaran dan penilaian teknologi informasi dan komunikasi. 7. Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 8. Menghasilkan peserta didik yang unggul dalam pengembangan lingkungan yang mendidik dan menyenangkan. Struktur organisasi dan tata kerja OPD atau unit kerja. Yang pertama, struktur organisasi SMA Negeri 5 Gorontalo Utara. SMA Negeri 5 Gorontalo Utara dipimpin oleh kepala sekolah
yaitu Ibu Haja Milawati Van Gobel SPD. Dalam menjalankan tugasnya, beliau dibantu oleh wakil kepala sekolah yang membawahi beberapa bidang seperti bidang akademik, bidang peserta didik, bidang sarana dan prasarana, serta bidang hubungan masyarakat, dan lain-lain. Secara rinci dijelaskan pada gambar struktur organisasi sebagai berikut. Selanjutnya, manajemen tugas pokok dan fungsi P3K di OPD. Tugas pokok P3K di OPD, beberapa di antaranya. Yang pertama, membuat perangkat pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar, ulangan harian, ulangan umum, ujian akhir, melaksanakan analisis hasil ulangan harian, menyusun dan melaksanakan program perbaikan pengayaan, mengisi daftar nilai siswa, melaksanakan kegiatan membimbing kepada guru lain dalam proses kegiatan belajar mengajar, membuat alat pelajaran atau alat peraga, dan tugas pokok lainnya. Fungsi P3K di OPD. Fungsi P3K di OPD meliputi 1. Fungsi instruksional atau pengajar, membuat perencanaan terkait program pengajaran, melaksanakan program yang telah disusun, dan membuat penilaian setelah melaksanakan program tersebut. 2. Fungsi edukasional atau pendidik, mengarahkan peserta didik untuk memiliki kepribadian yang baik dan mulia. 3. Fungsi manajerial, sebagai manajer yang bertanggung jawab atas lingkungan kelas. Bab 4. Rencana kerja P3K. Rencana kerja tahunan Unit Kerja SMA Negeri 5 Gorontalo Utara. Identifikasi isu. Yang pertama, rendahnya minat peserta didik di SMA Negeri 5 Gorontalo Utara. 2. Hubungan antara penggunaan gadget dengan penurunan prestasi belajar siswa. Yang ketiga, pengaruh keterlibatan orang tua yang rendah terhadap prestasi akademik siswa. Isu yang diangkat yakni rendahnya minat belajar peserta didik di SMA Negeri 5 Gorontalo Utara. Gagasan kreatif atas isu yang diangkat yakni untuk meningkatkan minat belajar peserta didik di SMA Negeri 5 Gorontalo Utara. Rencana kerja jangka menengah sisa tahun kontrak. Tahun kegiatan, tahun kedua, kegiatan yaitu membuat media pembelajaran yang menarik bagi peserta didik di SMA Negeri 5 Gorontalo Utara. Output atau hasil kegiatan, terciptanya media pembelajaran, penerapan nilai-nilai berakhlak, yakni berorientasi pelayanan, kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, kegiatan sejalan dan selaras dengan visi SMA Negeri 5 Gorontalo Utara, yaitu terwujudnya peserta didik yang berimpak, berprestasi, berwawasan global, berkarakter Pancasila, dan peduli lingkungan, serta sesuai dengan misi SMA Negeri 5 Gorontalo Utara, yaitu melaksanakan pembelajaran dan penilaian teknologi informasi dan komunikasi. Bab 5. Penutup. Kesimpulan. Berdasarkan hasil kegiatan orientasi P3K, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini sangat diperlukan dan bermanfaat untuk semua guru P3K. Setelah mengikuti orientasi P3K, diharapkan seluruh P3K di lingkungan tempat kerja dapat membangun dan mewujudkan ASN yang berakhlak, di mana penerapan nilai-nilai berakhlak seperti adaptif, inovatif, kolaboratif, profesional, dan kompeten berperan penting dalam meningkatkan efektivitas dan kualitas pembelajaran, sehingga mampu mendukung visi dan misi sekolah untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan memiliki daya saing. Yang kedua, saran. Setelah mengikuti orientasi, diharapkan hal ini mampu meningkatkan kinerja ASN P3K, dapat meningkatkan pengetahuan tentang nilai-nilai dan etika dalam pemerintahan Gorontalo,
mampu mengaktualisasi di dalam kehidupan sehari-hari dan di tempat kerja. Kegiatan orientasi P3K sebaiknya perlu dilanjutkan untuk periode berikutnya karena kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas masing-masing P3K. Kegiatan orientasi ini sebaiknya bisa dilaksanakan secara tatap muka pada tahap selanjutnya. Demikian laporan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.